Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Majda. Saya dari Magister Teknologi Pendidikan semester 1 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mereview jurnal by Yulian & Co dari National University of Civil Defense of Ukraine 2020 dengan judul Kesiapan Guru untuk Pendidikan Jarak Jauh dari Teori ke Praktek. Saya akan memulai review dari abstrak, lalu kemudian pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan dari jurnal ini. Kita mulai dari abstrak. Tujuan penelitian ini untuk memperjelas konsep kesiapan guru perguruan tinggi dalam menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk mengetahui komponen dan indikator kesiapan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh. Mengumumkan hasil survei online yang dilakukan tentang kesiapan guru untuk pembelajaran jarak jauh, memahami bagaimana metode pembelajaran jarak jauh diterapkan yang perlu dimodifikasi atau ditingkatkan lagi, menetapkan ke dalam komplikasi yang terkait dengan transisi ke pengajaran online karena pengenalan karantina COVID-19 dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran jarak jauh. Penelitian berdasarkan survei literatur ilmiah tentang kesiapan guru untuk menempuh pendidikan jarak jauh dan hasil kuesioner penulis dengan 485 anggota fakultas di wilayah Cherkesy, Ukraina. Penulis membuktikan bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh bergantung pada faktor subjektif, kesiapan guru dan siswa untuk menempuh pendidikan jarak jauh, dan faktor objektif, materi dan dasar teknis perguruan tinggi. Pendahuluan dari jurnal ini adalah tren pendidikan generasi muda saat ini dalam mode akses jarak jauh terhadap sumber daya pendidikan semakin mengintensifkan munculnya perubahan sistem pelatihan profesional di lembaga pendidikan tinggi. Yang terakhir harus menyediakan semua kondisi untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang efektif, menyesuaikan jenis pendidikan yang ada, dan dengan menggunakan teknologi informasi baru mengintensifkan kerja mandiri siswa, mengindividualisasikan dan membedakan pendidikan mereka, meningkatkan jumlah sumber daya pendidik yang tersedia, menyediakan kemungkinan komunikasi terlepas dari lokasi geografis guru dan siswa. Namun, menurut analisis pengalaman kerja pedagogis, ada kendala yang menghalangi implementasi pembelajaran jarak jauh yang efektif. Kurangnya kerangka peraturan yang tepat, kepribadian guru perlu mendapat perhatian khusus karena kesiapannya untuk menempuh pendidikan jarak jauh di satu sisi sangat dibutuhkan dan sisi lain belum tahu dan pasif. Guru tidak cukup siap untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam ruang pendidikan, dan sayangnya terkadang tingkat literasi komputer siswa lebih tinggi daripada kemampuan guru. Pembahasan pertama dari jurnal ini adalah keterampilan komputer dan pengalaman e-learning dalam mengajar sebelumnya. Perlu diketahui seberapa baik guru menggunakan gadget modern, komunikasi elektronik untuk memahami tingkat kemampuan mereka. Pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan sumber daya internet, dan pengalaman praktisi guru dalam pembelajaran jarak jauh. Hampir semua responden, 89,9%, terdaftar di jaringan sosial, bertukar file melalui email, mengirim pesan teks, atau melakukan panggilan telepon. 58,7% memiliki pengalaman interaktif yang beragam, yang terutama melibatkan penggunaan aplikasi untuk perangkat seluler, menggunakan Skype, WhatsApp, Viber, Telegram. Sebagai sumber untuk mencari informasi khusus di bidang minat profesional, sebagian besar anggota fakultas menggunakan mesin pencarian di komputer, YouTube, dan telepon seluler. 56,9% responden memiliki pengalaman berpartisipasi dalam seminar online tentang topik profesional yang telah diposting di berbagai sumber internet. Lebih dari setengah guru yang disurvei berpartisipasi dalam seminar tersebut. Selanjutnya adalah e-learning atau teaching saat ini. Penting bagi peneliti ini untuk menentukan bagaimana guru di lembaga pendidikan tinggi mengatur pembelajaran jarak jauh, bagaimana manfaatnya direalisasikan, alat apa yang digunakan guru, seberapa efektif dan fleksibel, berapa banyak waktu yang digunakan responden untuk mempersiapkan kegiatan pendidikan, dan berapa banyak waktu untuk kegiatan pendidikan mereka sendiri, berapa banyak siswa yang berpartisipasi dalam acara dari jarak jauh. Berikut adalah program dan sumber daya paling umum digunakan oleh guru untuk pendidikan jarak jauh, ditunjukkan pada
grafis berikut. Ini adalah alat pembelajaran jarak jauh yang paling banyak digunakan. Sumber perhitungan penulis berdasarkan survei yang dilakukan. Jelas, email dan Viber telah menjadi alat komunikasi jarak jauh yang paling umum, dengan siswa hampir 83% responden menggunakan email dan lebih dari 78 responden menyatakan bahwa mereka menggunakan Viber sebagai alat untuk pembelajaran jarak jauh. Data serupa diperoleh selama survei terhadap 540 siswa Ukraina dalam periode waktu 1 hingga 10 April 2020. Selanjutnya adalah bentuk pengendalian hasil e-learning. Dalam perjalanan penelitian juga tertarik pada apakah guru melakukan kontrol saat ini terhadap pekerjaan siswa, bentuk kontrol pengetahuan siswa saat ini, dan apakah distribusi skor telah berubah dengan transisi ke pembelajaran jarak jauh. Survei menunjukkan bahwa sebagian guru memiliki umpan balik dan berkomunikasi dengan siswa dengan cara yang berbeda. 64% dari diagram warna biru ini, 64% responden melakukan monitoring dan evaluasi. 26% guru mengevaluasi sebagian siswa mereka, dan 10% tidak memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan siswa selama karantina. Ini kami anggap tren positif karena komunikasi dengan guru dan asesmen memotivasi anak muda untuk belajar, terutama di karantina. Bentuk kontrol pengetahuan selama e-learning disajikan secara grafik di diagram pie warna merah ini, di mana guru menunjukkan bahwa selama pembelajaran jarak jauh mereka mengerjakan pekerjaan rumah, 39% karya tulisan tangan, foto atau pindaian dan dikirim melalui email atau messenger, 56% karya dalam format presentasi, abstrak atau sesi atau esai yang dikirim melalui pos atau messenger, 32% kuesioner online atau formulir dengan tes, dan 11% presentasi pekerjaan selama konferensi video. 61,8% guru juga menunjukkan bahwa mereka entah bagaimana telah mengubah distribusi poin dalam menilai pengetahuan siswa karena penekanannya bergeser ke pekerjaan mandiri siswa. Mengenai jumlah waktu yang dihabiskan guru untuk mempersiapkan pendidikan jarak jauh, ditemukan bahwa rata-rata persiapannya adalah dari 2 hingga 4 jam untuk 36,5% dan dari 4 hingga 6 jam untuk 22,5%. Selanjutnya, kesulitan selama e-learning. Menurut survei, hambatan dasar untuk pendidikan jarak jauh yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman pada perangkat komputer minus 55,9%. Lalu selanjutnya komunikasi tidak teratur dengan semua siswa di kelas atau tidak semua siswa dapat berhubungan dengan guru, minus 54%. Lalu selanjutnya kurangnya standar tunggal untuk semua disiplin ilmu, minus 43,1%. Kurangnya sarana teknis untuk komunikasi video, minus 33,6%. Ketidaknyamanan platform e-learning, minus 24,1%. Kurangnya atau ketidakstabilan koneksi internet, minus 17,1%. Kesulitan mengumpulkan semua siswa di kelas pada satu waktu, minus 12,2%. Kurangnya peralatan yang diperlukan di rumah, minus 15%. Mengenai evaluasi guru tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh saat ini selama karantina, kami memiliki hasil sebagai berikut. Rendah minus 41,9%, rata-rata minus 36,5%, dan tinggi minus 21,6%. Indikator tersebut dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sekarang guru dalam kondisi wajib belajar jarak jauh selama karantina harus beradaptasi dengan peran baru dan belajar untuk secara bersamaan menggabungkan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pedagogik dan psikologi, disiplin profesional, dan teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulan dari jurnal ini mengingat bahwa sistem pembelajaran jarak jauh di Ukraina saat ini masih dalam tahap awal, ada kebutuhan untuk memecahkan serangkaian masalah manajemen dan organisasi, logistik, keuangan, kepegawaian pendidikan jarak jauh. Kesiapan seorang guru universitas untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh merupakan kombinasi dari pengetahuan dan keterampilan yang signifikan secara profesional, serta ekspresi kepribadian yang terfokus, termasuk prasyarat internal untuk kegiatan guru menggunakan teknologi inovatif dalam proses pendidikan.
Tingkat kesiapan guru untuk pembelajaran jarak jauh dapat dinilai dengan kriteria berikut. Dapat memotivasi, kognitif, operasional, teknologi, kreatif, dan pribadi. Survei yang dilakukan menunjukkan tingkat pembentukan kesiapan ini yang tidak mencukupi. 73,99% kekurangan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktisi yang diperlukan untuk implementasi pembelajaran jarak jauh. Lalu 94% guru mengalami kesulitan dalam mengajar selama karantina. Kajian tersebut tidak mencakup semua aspek masalah yang diteliti. Masalah pelatihan khusus guru untuk pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan spesifikasi subjek memerlukan studi lebih lanjut. Demikian hasil review jurnal yang bisa saya memberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.